Piala Dunia antar klub. Ada yang bilang kompetisi ini sangat menarik, ada yang bilang juga tidak, bro. Dan iya, so di video kali ini gue akan memprediksi apa yang akan terjadi di Piala Dunia antar klub ya. Lagi-lagi disclaimer, ini adalah prediksi gue dan ya, tonton video ini sampai habis. Oke, cek 1 2 3 harusnya udah nyala ya mic-nya ya. Ya, itu pembuka halus doang ya. Jadi ya oke, gua di sini akan memprediksi dari grup stage dulu deh. Langsung aja, kita nggak usah basa-basi lagi ya. Mungkin dari grup A coy, dari grup A menurut gua sih Porto bakal juara grup. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kecewa, Bang, bukannya Inter Miami punya Messi ya, Bang? Ya, Bang, kenapa bukannya Inter Miami itu unsur Barkanya banyak ya, pelatihnya Mascherano kalau nggak salah kan, ada Vasquez di sana, ada Jordi Alba, ada Messi ya. Ya tapi gue tetap yakin Porto tetap di grup A ya, di grup A bakal tetap klasemen pertama ya. Mereka akan menempati klasemen pertama karena menurut gue ya Porto itu levelnya UEFA, bro. Mereka itu udah berapa kali masuk Liga Champions ya. Berbanding terbalik dengan Inter Miami yang lu tahu sendiri kan, di CONCACAF Liga Champions pun mereka kalau nggak salah ya, koreksi kalau gua salah ya, seingat gua itu mereka tuh ya mentok-mentok di semifinal guys. Sedangkan Porto ini selalu masuk Liga Champions dan lu tahu sendiri Liga Champions tuh seperti apa sulitnya untuk bermain di kompetisi itu, bro. Jadi ya oke, mungkin ketiga gua bingung sih antara Palmeiras apa Inter Miami coy. Karena kalau dibilang Palmeiras jelek juga nggak jelek juga cuy. Karena Palmeiras itu ya lu tahu sendiri lah, di Liga Amerika Latin atau Copa Libertadores itu cukup apa ya dibilang ya, performanya boleh stabil juga sih ya. Gue lihat ya terakhir stabil sih. Tapi kalau kalian lebih tahu daripada gue, bisa komen di bawah, kita bahas hal-hal yang mungkin janggal di sini ya. Kita bahas aja, bro. Komen-komen aja bagi lo yang mau berpendapat ya. Gua bakal nyimpen ini, gua bingung sih antara Inter Miami atau Palmeiras ya. Tapi gua punya feeling Inter Miami bakal klasemen kedua sih, karena menurut gua ya Inter Miami itu ya lu tahu sendiri lah, meskipun gua sempat bilang barusan kan mereka itu sulit banget di CONCACAF Champions League ya. Hampir juara ya, hampir banget semifinal. Buat gua itu hampir juara ya. Ya boleh lah dengan materi pemain mereka, dan gua pun nggak tahu nih sejauh ini kalau nggak salah Inter Miami itu bakal main di tanggal di tanggal 14 Juni ya. Berarti ya ini gua nge-record 13 Juni, tapi gua rilis video ini mungkin di hari Senin ya. Berarti itu sekitar 2 hari kemudian tuh 16 Juni berarti ya. Ya oke, Inter Miami gue lagi-lagi akan simpan di posisi kedua sih karena materi pemain mereka. Gue nggak tahu mereka bakal datengin pemain lagi apa enggak, tapi yang pasti ya gue yakin Inter Miami kedua sih. Ketiga Palmeiras. Enggak, sebentar, Al Ahly pun sebenarnya lumayan bagus juga ya. Ya gue tetap milih Palmeiras sih. Oke, lanjut aja ke grup B cuy. Oke, langsung aja Atletico Madrid ya. Meskipun ya gua tahu Atletico Madrid ngalahin PSG di Liga Champions League Pace di Liga Champions musim lalu, yang dimana PSG itu menjadi juara di edisi Liga Champions tersebut ya di musim itu ya, di 2024-2025. Meskipun ya lo tahu sendiri Atletico itu pernah ngalahin PSG kan di League Pace itu dengan skor kalau nggak salah 2-1 coy ya. Tapi gue sebagai fans Atletico jujur gue menempatkan Atletico di posisi kedua dan PSG pertama, karena ya lu tahu sendiri PSG nggak usah diterangin lagi, bro. PSG tuh apa ya istilahnya tuh, di bawah asuhan Luis Enrique pun udah kerasanya ya, gue ngerasanya kayak udah jadi gitu klub ini, bro. Maksudnya kayak meskipun ya menurut gue ya, meskipun isi pemainnya mungkin kurang terkenal ya, menurut gue kurang sih, atau menurut lu gimana bisa komen di bawah. Tapi maksudnya bukan kayak Messi, Mbappe, Neymar gitu kan, Sergio Ramos lini belakangnya, enggak, bro. PSG sekarang tuh underrated, bro. Mereka bisa juara Liga Champions itu apa ya, menurut gua adalah suatu hal yang mengejutkan, bro. Tapi ya dengan level mereka yang seperti itu ya, gua yakin mereka at least bisa ada di top 2 sih. Tapi gua paling yakin sih mereka bakal ada di
klasemen pertama ya. Sebenarnya ini Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain pun mau posisi 1 atau 2 sih dekat-dekat ya. Nanti di pertandingan hari Senin kalau nggak salah, mulainya hari Senin kan. Atletico Madrid itu langsung lawan PSG. Nah, itu penentuan siapa yang bakal, menurut gue ya, penentuan banget siapa yang bakal ada di klasemen pertama, coy. Kalau imbang ya mungkin tergantung jumlah gol ya dan lain-lain mungkin ya. Gua nggak tahu soalnya sistem klub World Cup ini pakai, kalau poinnya sama itu lebih ke atasin yang gol atau lebih ke atasin yang jumlah kebobolannya lebih sedikit, gua nggak tahu. Dan sisanya ya terserah dua klub ini ya. Gua asal aja, mungkin gua percaya ke tuan rumah ya, karena Seattle Sounders itu stadionnya adalah kalau nggak salah ya, stadion mereka itu adalah salah satu stadion yang akan dipakai di Piala Dunia antar klub ini ya, di USA ya, di Amerika, coy. Amerika Serikat. Oke. Grup C ya, lu pakai nanya ya. Bayern Munchen, Benfica ya, nggak usah dijelasin lagi gimananya. Sebentar, tapi Benfica juga bisa ngeri sih bro, karena Benfica itu kalau nggak salah pernah ngebantai Atletico Madrid dan bahkan hampir ngalahin Barcelona, coy, di League Pace, hampir nahan imbang Barcelona bahkan ya. Ya kalau pokoknya kalahnya tuh kalah tipis bro lawan Barca ya. Ini gue masih bingung sih antara Munchen atau Benfica ya. Tapi karena gue percaya Munchen adalah klub besar, dan apalagi Bayern Munchen itu secara lini belakang jujur menurut gue ya, di dua musim terakhir itu menurut gue agak kurang sih. Kalau lu bandingin mungkin sama lini belakang Munchen zaman dulu tuh ya nggak sebagus apa ya istilahnya tuh, ya gak sejelek yang sekarang gitu kan. Jadi ya gue karena ya Jonathan Tah itu kalau nggak salah baru didatangkan ke Bayern Munchen kan, dan bahkan di Instagram Piala Dunia antar klub pun sudah diresmikan Jonathan Tah tuh akan bermain di Bayern Munchen ya. Gue sempat lihat bro, akan bermain di Bayern Munchen di Piala Dunia antar klub sebagai pemain Bayern Munchen gitu. Oke, mungkin ketiga Boca ya, nggak usah tanya lagi. Boca Juniors lumayan banget di Liga Libertadores ya, lumayan ya, Copa Libertadores. Chelsea, gue langsung pilih aja Chelsea. Ini gue bingung nih antara LAFC atau Flamengo nih. Ya lu tahu sendiri lah, LAFC itu beberapa tahun terakhir pernah juara MLS ya. Tapi Flamengo juga tidak bisa diremehkan guys. Mungkin ini gue agak bingung sih ya, karena LAFC lebih meyakinkan menurut gue. LA Galaxy bakal ada di posisi 2 sih. Flamengo 3 dan sisanya ya ini klub apa namanya? Gue kurang familiar guys, sorry guys. Coba gue cari di sini ya. Esperance de Tunisie dari Afrika ya, kalau nggak salah ini Afrika cuy. UEFA ada wakil UEFA banyak banget, wajar aja sih, emang benua terhebat sih menurut gue dalam hal sepak bola. Langsung aja di grup E, Inter. Sisanya gue bingung nih, nggak River Plate sih gue yakin. Terus ini Urawa Red Diamonds. Gue sempat familiar lihat klub ini, Urawa Red Diamonds. Kalau nggak salah mereka sempatnya ya. Kalau nggak salah seingat gue ya, koreksi kalau gue salah di bawah di komen ya. Kalau nggak salah Urawa Red Diamonds itu beberapa tahun terakhir pernah juara J-League nggak sih? Mereka itu dari AFC kan, dari Jepang kalau nggak salah. Gue sempat lihat klub ini familiar gue. Iya benar, dari AFC guys. Iya dari Asia berarti. Oke, langsung aja grup F. Di Burusan of course Fluminense, ya bolehlah Fluminense, dan sisanya whatever, gue nggak peduli ya. Urusan HD gimana nih cara bacanya nih? Kalau nggak salah mereka itu dari AFC deh. Iya benar dari AFC, dari Asia cuy. Kalau Mamelodi Sundowns FC ini dari, sebentar ya gue cari dulu nih. Oh dari Afrika. Oke. Langsung aja ke grup G ya. Nah ini gue bingung nih antara milih Man City apa Juventus. Kalau nggak salah ya lu tahu sendiri lah, Juventus dan Man City itu lagi apa istilahnya ya, dua klub ini tuh bisa dibilang jelek juga enggak musim ini. Musim 2024-2025 itu bisa dibilang Juve dan Man City itu dibilang jelek sih enggak, dibilang bagus juga enggak bro. Jadi kayak di tengah-tengah gitu bro menurut gua ya, karena Juventus pun sebenarnya agak mengkhawatirkan juga ya, apalagi di Liga Champions bro. Mereka nggak bisa lolos ke
at least 16 besar gitu. Mereka gugur di playoff 16 besar gitu. Jadi ya sedangkan Manchester City pun sama saja gitu, Bro. Tapi menurut gua sih secara materi pemain mungkin gua lebih percaya City sih. City, Juve sebentar nih. Dua klub ini nih sebentar, gua kayak familiar gitu, Bro, sebentar ya. Apa tuh? Gimana logonya? Oh, coba deh. Dari AFC juga deh kalau nggak salah. AFC. Oh, Al Ain FC. Sama satu lagi apa tuh? Bukan coba dari Afrika kayaknya nih. Oh iya benar, dari Afrika, coy. Entah kenapa ya, menurut gua sih ya Al Ain, tapi Al Ain tuh bagus nggak sih ya? Ya entahlah, gua nggak tahu semua kekuatan di klub ini, tapi gue percaya Al Ain FC bisa karena mereka itu mungkin menurut gua ya dari AFC, coy, yang dimana AFC itu sekarang menurut gua di Piala Dunia negara ya, gua ngomongin negara ya, itu lagi bagus-bagusnya Asia, bro. Bayangkan Arab Saudi bisa ngalahin Argentina, Jepang bisa ngalahin Spanyol kalau nggak salah kan. Jadi emang ya lagi gila-gilanya nih Piala Dunia antar klub, bro. Maksudnya klub Asia tuh lagi gila-gilanya di dunia, guys. Ya otomatis klubnya juga kan, kalau misalkan negaranya juga bagus ya. Menurut gua sih gitu ya. Mungkin bagi kalian yang berbeda pendapat bisa komen di bawah ya. Dan grup terakhir, grup H, jelas gua akan pilih Real Madrid, Al Hilal, Salzburg, dan iya terakhir Pasuca. Oke, langsung aja kita pick knockout-nya dulu di knockout stage. Oke. Menurut gua sih kalau misalkan Porto ketemu Atletico Madrid, gua akan prediksi mungkin Atletico Madrid. Karena ya Atletico Madrid di pertemuan terakhir lawan Porto kalau nggak salah ya, seingat gue itu mereka ngebantai Porto, guys. Atau bahkan kalau nggak salah comeback deh. Jadi ya secara head to head emang Porto sama Atletico Madrid ini sering ketemu ya. Secara head to head lebih unggul Atletico ya, seingat gue ya. Gue sering nonton Atletico di Liga Champions ya karena gue fans ya, cuy. Oke, Bayern LAFC, Bayern sih. Pakai nanya, aduh ketemu Bayern lagi ya Atletico. Kalau misalkan skenario ini bener ya, Fluminense Inter, Al Hilal Man City, PSG Miami. Sorry to say tapi PSG, karena ya Miami secara materi pemain gak sebagus PSG, jujur aja menurut gue. Chelsea Benfica ini agak berat nih. Beberapa dari lu atau kebanyakan dari lu pasti bakal bilang ya Chelsea lah bang, kan baru juara Conference League, di Premier League pun bagus. Sebentar, bro. Masalahnya Benfica ini ya di musim 2024-2025 ini khususnya di Liga Champions tuh selalu memberikan kejutan, bro. Gua pun yang nonton Atletico Madrid ya, gua tahu mereka lawan Benfica gitu, akan lawan Benfica di League Pace. Menurut gua ya ini mah Benfica doang, hajar aja. Malah Atletico Madrid gua yang dihajar gitu kan. Bahkan Benfica pun bisa mampu memberikan perlawanan sengit untuk Barcelona di Liga Champions musim lalu kan, di League Pace ya. Tapi masalahnya mereka udah gak punya Di Maria nih sekarang. Di Maria pindah, seingat gua ya kalau gak salah. Iya Chelsea, tapi secara materi pemain sih Chelsea jujur aja ya lebih bagus sedikit gak sih? Mereka punya Cole Palmer kan. Ya gua lebih pilih Chelsea sih. Tipis sih. Kalau mereka ketemu pasti gua yakin salah satu di antara mereka menang tipis, tapi gua yakin Chelsea bisa sih. River Plate Dortmund. Real Madrid Juventus. Real Madrid. Sudah dari materi pemain gak usah ditanya lagi, Real Madrid sebagus apa perbandingan jauh dengan Juventus yang gua pikir mereka itu lagi ada di masa transisi, guys. Tidak seperti di zaman Cristiano Ronaldo berada di Juventus gitu kan, yang lu tahu sendiri pemainnya bintang-bintang banget, bro. Jadi menurut gua sih ya Real Madrid lah. Secara materi pemain mereka lebih matang. Oke. Bayern Munchen Atletico Madrid. Kebanyakan dari lu pasti bakal milih Bayern Munchen ya. Dan gua pun sebagai fans Atletico Madrid ya bisa dibilang gua kurang yakin sih bakal menang lawan Bayern Munchen ya. Di at least ya setidaknya kalau mereka bertemu di quarter finals kalau berdasarkan skenario ini menurut prediksi gua ya.
Tapi yang pasti dua tim ini punya dua materi pemain yang bagus atau bahkan bisa dibilang setara ya. Hampir setara, nggak setara kayaknya deh. Soalnya menurut gua Julian Alvarez sama Harry Kane tuh setara bro. Maksudnya kayak mereka tuh dua striker luar biasa yang golnya banyak di musim 2024-2025 kan. Jadi ya secara harga pun hampir seimbang tuh antara Harry Kane dan juga Alvarez kan. Tapi ya mereka secara lini belakang dan lini tengah mungkin lebih bagus daripada Atletico kan ya. Tapi secara permainan bayangkan bro, Bayern Munchen kalah lawan Barcelona. Oke, Atletico Madrid juga sempat kalah lawan Barcelona. Dan kalau nggak salah Atletico pun sempat ngalahin Barcelona di musim 2024-2025 bro. Gue agak berat sih ini milih yang mana sih. Gue masih bingung nih. Gue masih mikir nih. Ini siapa yang bakal lolos cuy? Kalau Bayern Munchen sih punya Harry Kane. Ya punya, ya lu tahu sendiri materi pemainnya ngeri-ngeri cuy. Atletico Madrid lagi ngeri-ngerinya sih. Sorry to say tapi sorry bagi fans Munchen yang ada di video ini, nonton video ini, sorry to say tapi Atletico Madrid bakal lolos. Kenapa? Karena di La Liga lu lihat pertandingan-pertandingan terakhir Atletico Madrid, bro. Sengeri apa Charlotte sama Alvarez. Ya khususnya Charlotte selalu cetak quadrick, hat-trick. Itu ini gila. Charlotte lagi on fire, bro. Ketika mungkin back Bayern Munchen atau gelandang-gelandang bertahan Bayern Munchen lebih fokus ke Alvarez, ya. Menurut gue ya mereka pas akan lupa dengan Charlotte bro. Charlotte yang lagi on fire. Menurut gue sih dengan kalau andaikan Charlotte bisa on fire kayak di beberapa pertandingan La Liga terakhir, ya udah selesai Munchen guys. At least bisa menang tipis lah. Ya itulah yang gue percaya ke Atletico Madrid cuy. Nah di sini Inter, Man City, dua klub ini pernah bertemu di League Pace kalau nggak salah, League Pace musim ini bro, dimana kalau nggak salah Inter sama Man City itu imbang ya. Ini agak susah-susah juga nih, tapi karena menurut gua ya Inter Milan dengan lu tahu sendiri lah Inzaghi yang baru, Simone Inzaghi bukan Filippo Inzaghi ya, gua ngomongin Simone Inzaghi saudaranya, ex pelatih Inter itu dia baru pergi kan, dia milih ke Al Hilal ya, dan di sini ada Al Hilal nih, tumben banget nih. Ini kalau misalkan Al Hilal yang jadi lolos terus Inter lolos nih seru nih. Simone Inzaghi ketemu mantan klubnya sendiri, anjir. Tapi menurut gua sih secara materi pemain dan juga kematangan tim Man City, gua percaya Man City ya. Oke, PSG Chelsea. Ini agak tipis-tipis tapi gua pikir PSG sih karena status mereka sebagai juara Liga Champions tuh tidak bisa kita lupakan lah. Gila banget. Mereka on fire banget mereka di Liga Champions. Jadi gue pikir ya PSG bakal tetap lolos. Di Burusan Real Madrid ketemu lagi ya. Entah kenapa di beberapa pertandingan quarter finals ini ada beberapa klub yang bertemu lagi setelah di Liga Champions sebelumnya ketemu bro ya. Di musim lebih tepatnya di musim 2024-2025 baru banget kemarin ketemu kan. BFB dan juga Real Madrid ketemu lagi cuy. Jadi gue pikir ya di antara dua klub ini yang lolos pasti Real Madrid lah. Karena Dortmund pun sebenarnya di Bundesliga musim lalu tuh rada angin-anginan ya. Atau bisa dibilang musim ini ya. Pokoknya musim sebelumnya, musim terakhir yang PSG juara cuy. Di Bundesliganya Dortmund tuh lu tahu sendiri lah performanya tuh aduh pernah buruk banget guys. Untungnya mereka masih bisa lolos ke Liga Champions kalau nggak salah ya, bisa memperbaiki performa mereka Dortmund. Jadi emang baru bangkit banget Dortmund, tapi ya gue lebih unggulin Real Madrid lah. Oke, masuk ke semifinal bro. Ini udah mulai pusing nih, gue pusing mikirnya nih. Ini udah mulai susah diprediksi bro. Atletico Madrid Man City pernah ketemu di musim 2022 di quarter final Liga Champions kalau nggak salah, seingat gue ya. Waktu itu tuh Man City tuh oke, sorry banget guys, tiba-tiba videonya di-cut atau barusan tiba-tiba nggak ada suara. Biasa OBS gua error ya. Kalau entah kenapa kalau gua nge-record pakai OBS ya, nge-record di layar komputer gua langsung tuh suka nge-lag. Jadi ya oke langsung aja gua lanjut ya. Jadi ya Atletico Madrid dan Manchester City itu di semifinal tuh pernah bertemu di quarter final bro. Quarter finals
di quarter final Liga Champions musim 2021-2022 di mana ya lo tahu sendiri lah, mungkin beberapa fans City di sini nonton juga ya, atau fans Atletico, mereka itu pernah ketemu dan Manchester City menang 0-1 secara agregat ya di 2 pertandingan, bro. Emang secara lini bertahan Atletico Madrid itu bisa dibilang waktu pada saat itu tuh menjadi salah satu lini belakang yang salah satu yang paling solid di dunia lah. Menurut gua sih gitu ya. Ya tapi emang kalau nggak salah juga pernah kan, kalau nggak salah di musim sebelumnya pun sebelum mereka ketemu itu Atletico Madrid itu pernah juara La Liga ya di musim 2020-2021. Man City juara 4 musim berturut-turut guys. Tapi ya secara materi pemain sekarang sih menurut gua Man City lebih unggul sih. Dua-duanya pun di musim ini tuh menjadi juara 3 di masing-masing liga mereka, di IPL dan juga di La Liga, bro. Tapi menurut gue secara materi pemain Manchester City lebih menang sih. PSG Real Madrid secara materi pemain luar biasa banget, tapi performanya bisa dibilang jelek lah buat kelas Real Madrid di musim terakhir. Tapi kalau PSG itu PSG kebalikannya, materi pemain ya bisa dibilang agak pas-pasan, tapi mereka malah bagus banget ya. Materi pemainnya tuh menurut gua ya nggak semewah klub-klub lain, bro. Cuman ya dibilang mewah sih mewah juga ya, cuman gak semewah Real Madrid atau gak semewah klub-klub yang banyak duit ya. Munchen mungkin ya. Menurut gua sih berat juga nih PSG lolos sih, karena secara tim mereka tuh udah kebentuk banget, bro. PSG, apalagi kan PSG itu statusnya sebagai juara bertahan Liga Champions kan di sini. Dan sedangkan Real Madrid lu tahu sendiri lah, pelatih baru ganti, Xabi Alonso baru banyak datengin pemain, harus transisi lagi Real Madrid kan. Jadi menurut gua secara tim lebih bagus PSG sih secara permainan di musim terakhir. Jadi ya langsung aja ke final, Man City versus PSG. Manchester City dengan materi pemainnya menurut gua lumayan bagus banget malah ya, super menurut gua. Apalagi mereka masih punya Haaland, masih punya Rodri yang baru sembuh dari cedera kan. Punya Cherki, Reinders, Aït-Nouri. Tapi ya secara permainan sorry to say PSG lebih bagus sih. PSG nggak butuh pemain-pemain yang super bintang banget. Jadi menurut gua winnernya adalah PSG ya. Oke, jadi segini aja bracket yang bisa gua prediksi nih. Beberapa bracket gue prediksi di group stage juga gue prediksi seperti ini gitu kan. Mungkin bagi kalian yang punya pendapat lain ya, bisa komen di bawah cuy. Mungkin menurut kalian, oh bang harusnya di klasemen grup segini harusnya posisinya nggak gini karena gini, atau mungkin di knockout stage harusnya Munchen bisa lolos bang, atau di beberapa pertandingan yang gue prediksi ini harusnya yang menang itu ini ya, bisa komen di bawah ya. Kalau kalian punya pendapat, komen aja di bawah guys. Kita ngobrol-ngobrol bareng cuy. Karena Piala Dunia antar klub ini baru banget. Jadi kalau kita obrol-obrol bareng asik juga ya di komen ya. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Dan ya, thanks for watching bro. Have a nice day.